Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andrelia Putri dengan NIM 215231272. Saya dari Perbankan Syariah kelas 2G. Di sini saya akan bertelling story tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Pada zaman dahulu, terdapat suatu peristiwa besar yang diakibatkan oleh pertarungan saudara yang sering dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini merupakan suatu wujud kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1355. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni Desa Giyanti, yang sekarang lebih dikenal sebagai Duku Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dahulu, perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berturut-turut. Pasca perpindahan Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, hal itu menimbulkan kecemburuan terhadap yang lainnya. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan akan hadiah tersebut kepada Jenderal Gubernur Baron van Imo, yang pada akhirnya gubernur tersebut mengeluarkan keputusan yang menyebabkan tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Akhirnya, beliau meminta izin kepada sang kakak, yakni Pakubuwono II. Daripada mengurangi apa yang seharusnya saya dapatkan, lebih baik singkirkan saya sejauh mungkin sehingga saya tidak bisa kembali ke Jawa. Dan Pakubuwono II pun menyetujui hal tersebut seraya mengatakan, "Ini 3.000 real untuk jatah makan prajuritmu." Setelah disetujui oleh Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi pun pergi pada malam harinya. Disitulah awal mula pecahnya perang Mangkubumen yang menewaskan puluhan ribu prajurit kompeni dan Jawa. Melihat hal itu, akhirnya Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, merasa harus turun tangan untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Ia mengadakan perundingan secara tertutup dengan Pangeran Mangkubumi dan menghasilkan suatu kesepakatan atas keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin menguasai Jawa pada saat itu. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan Mangkubumi dan VOC terlaksana, dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwono III yang menjadi pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut mengatakan bahwa Mangkubumi telah mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya atas hasil perundingan Gubernur VOC dan Mangkubumi tersebut. Dan statement itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Jenderal VOC, yakni Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta, yakni Perjanjian Giyanti. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yang dikenal dengan istilah Palihan Negari. Hal ini menjadi awal mula naiknya Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Dan 2 hari setelahnya terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton seperti keris yang diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono I dan juga bahasa, yakni Jogja meneruskan pada dialek, yakni dialek seperti yang satu enggeh, yang satu inggih, yang lain seperti tari, blangkon, dan yang lainnya. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian. Jadi, bahasa dan yang lainnya terjadi karena lingkungan dan kebiasaan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang pada saat itu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan
keturunan dari Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasca VOC. Kemudian, pada Februari 1756, beliau juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di daerah Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri dengan mengeluarkan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, berisi bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta, dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyomiseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagara Surakarta Adiningrat. Namun, keterbelahan Jawa ini nampaknya belum berhenti sampai di situ. Pada 1813, di mana sang Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan berdirinya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah kepemimpinan dan masing-masing tumbuh dengan model dan orientasi politik yang berbeda. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang sangat beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing memiliki nasib yang berbeda. Dan hal ini menjadikan Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi siklus cagar budaya. Sementara itu, wilayah Jogja yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Itu tadi cerita singkat mengenai peristiwa Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.